Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Rahma Fitra, NIM 19003050, akan membacakan laporan UTS Bina Gerak tentang asesmen pengembangan gerak. Yang pertama, tentang overview mengenai form asesmen berdasarkan sumber. Sumbernya, form asesmen ini didapatkan atau saya ambil dari jurnal yang berjudul Deteksi Perkembangan Kompetensi Motorik Anak di PAUD Nadila, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal As-Salam volume 2 tahun 2018 halaman 42-51 oleh Muhammad Riza dan Ayu Swaliana. Stain Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh, dengan email rizajundana@gmail.com. Kegunaan atau tujuan. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan deteksi terhadap perkembangan motorik anak di PAUD Nadila dan untuk mengetahui bagaimana proses deteksi terhadap perkembangan fisik motorik anak serta kegiatan penunjang lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan anak usia dini, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang hal ini. Metode atau cara. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed approach, yaitu pendekatan kuantitatif pada bagian tertentu dan pendekatan kualitatif pada sisi lainnya. Menurut Sugiono tahun 2018, pendekatan gabungan atau mixed approach adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Penelitian gabungan atau mixed methods dalam hal ini dilakukan oleh dalam rangka mengidentifikasi deteksi kompetensi motorik anak pada PAUD Nadila, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Adapun yang menjadi subjek peneliti ini adalah 15 orang anak kelompok B, kepala sekolah, dan guru. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan tes, observasi, dan wawancara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif bertahap. Hasil penelitian. Yang pertama, kompetensi motorik kasar. Dari hasil tes yang diamati oleh peneliti bersama guru setempat secara kolaboratif, maka didapatkan hasil tingkat perkembangan motorik kasar akumulatif sebagai berikut. Jenis kompetensi yaitu motorik kasar. Yang pertama, menuruni tangga dengan cepat. 67% anak melakukannya dengan baik dan 33% anak melakukannya dengan tidak baik. Yang kedua, keseimbangan saat berjalan mundur. 73% anak melakukannya dengan baik dan 27% tidak baik. Yang ketiga, 60% anak melakukannya dengan baik dan 40% anak dengan baik. Yang keempat, melempar dan menangkap bola. 66% anak melakukannya dengan baik dan 34% tidak baik. Yang terakhir, melambungkan bola. 80% anak melakukannya dengan baik dan 20% dengan tidak baik. Totalnya, anak yang melakukan dengan baik yaitu 69,3% dan anak yang melakukannya dengan tidak baik yaitu 10%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan fisik motorik dalam kompetensi motorik kasar berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan motorik kasar anak dengan kriteria baik mencapai 69,3%, yang relatif jauh dari batas minimum yang ditentukan. Sementara itu, jumlah presentasi secara keseluruhan anak yang tidak memiliki tingkat perkembangan motorik kasar yang baik hanya sebesar 30,7%. Maka berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan fisik motorik anak di PAUD Nadila berkembang dengan baik. Yang kedua, kompetensi motorik halus. Dari hasil tes yang diamati oleh peneliti bersama guru setempat, kolaboratif,
maka didapatkan hasil tingkat perkembangan motorik halus akumulatif sebagai berikut. Jenis kompetensi yaitu motorik halus. Yang pertama, menggunting dengan pola sederhana. 53,3% anak melakukannya dengan baik dan 46,7% anak melakukannya dengan tidak baik. Yang kedua, melipat amplop atau kertas. 60% anak melakukannya dengan baik dan 40% anak dengan tidak baik. Yang ketiga, membawa gelas tanpa menumpahkan isinya. 60% anak melakukannya dengan baik dan 40% melakukannya dengan tidak baik. Yang keempat, memasukkan benang ke lubang yang besar. 66,7% melakukannya dengan baik dan 33% tidak baik. Yang kelima, mewarnai gambar dengan menggunakan krayon. 73% anak melakukannya dengan baik dan 27% anak melakukannya dengan tidak baik. Misalnya, 62,6% anak melakukannya dengan baik dan 37,4% anak melakukannya dengan tidak baik. Berdasarkan hasil yang didapatkan secara akumulatif berkaitan dengan tingkatan perkembangan motorik halus anak di PAUD Nadila Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan motorik halus secara akumulatif baru mencapai 62,6%, yang dalam hal ini masih di bawah batas minimum yang ditentukan dalam penelitian ini sebesar 65%. Lebih lanjut, pada sisi lainnya, tingkat perkembangan anak yang masih belum berkembang kompetensi motorik halusnya sebesar 37,4%. Kemudian untuk melihat tingkat anak yang dalam penelitian ini dibatasi pada aspek kompetensi motorik kasar dan motorik halus anak. Maka dalam hal ini peneliti bersama guru setempat memutuskan bahwa tingkat perkembangan anak dapat dikatakan berkembang bila nilai akumulasi perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya setelah dibagi dua mencapai batas minimum sebesar 65%. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berikut ini perkembangan motorik anak PAUD Nadila Kecamatan Bebesan. Yaitu motorik kasar yang melakukannya dengan baik adalah 63% dan 30,7% tidak baik. Motorik halus 62,3% melakukannya dengan baik dan 37,4% tidak baik. Sehingga total yang didapatkan adalah 65,95% melakukannya dengan baik dan 34,05% tidak baik. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan fisik motorik anak di PAUD Nadila Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dalam hal telah berkembang dengan baik. Hal ini berdasarkan presentasi akumulatif fisik motorik yang terbuat dalam aspek kompetensi motorik kasar dan motorik halus anak mencapai 65,95%. Sementara itu, anak yang belum berkembang baik fisik motoriknya dalam hal ini adalah 34,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan PAUD Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dapat dalam pengembangan fisik motorik anak adalah senam setiap awal, pembelajaran pada pagi hari, permainan melompat tali karet, bermain halang rintang dan berjalan pada papan titian. B. Uji keterpakaian form assessment. Setelah saya coba untuk menggunakan form assessment ini pada anak-anak di lingkungan tempat saya tinggal, beberapa tes yang ada dalam form assessment tersebut memiliki kesulitan yang bertingkat. Karena ada beberapa tes yang dapat dengan mudah untuk dilakukan, ada yang menengah, dan ada juga yang tidak banyak anak yang baik. Sebagai contoh, tes yang dapat dilakukan banyak anak dengan mudah yaitu mewarnai gambar dengan menggunakan krayon, melempar dan menangkap bola, serta melambungkan bola. Tes yang memiliki kesulitan sedang yaitu membawa gelas tanpa menumpahkan isinya, tangan, dan memasukkan benang ke dalam lubang yang besar. Tes yang agak sulit untuk dilakukan anak yaitu melipat amplop dan menggunting pola sederhana. Dan data yang saya dapatkan tidak jauh berbeda dengan hasil dari jurnal sumber.
sehingga saya dapat simpulkan bahwa form yang dibuat sudah cukup bagus dan hasilnya akan serupa. C. Keuntungan dan kendala. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan menggunakan form tersebut adalah form asesmennya sederhana dan tidak terlalu banyak, cukup mudah untuk digunakan, tidak akan membutuhkan waktu yang cukup banyak, pendekatan yang digunakan cukup bagus, serta data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sedangkan kendala dalam menggunakan form assessment ini yaitu membutuhkan alat dan media praktek yang cukup, membutuhkan analisis dalam mengolah data, dan di rumah saya tidak ada tangga sehingga tidak dapat dilakukan.